take me deep. Shalom Nap. Shalom. Suara aku kedengeran gak nih kira-kira sama kalian semua yang hadir di sini? Oke, aku sapa sekali lagi ya. Shalom semuanya. Puji Tuhan, di malam yang cerah ini kita masih dipertemukan lagi di event yang udah disediain sama BPH Naposo saat ini. Yang pertama-tama, aku mau nanya dulu nih kabar kalian semua yang hadir saat ini. Buat teman-teman, buat abang kakak Naposo yang mungkin saat ini dengar suaraku, aku mau nanya, apa kabarnya nih semua yang lagi pada nonton live streaming NHKBP Cimanggis? Kalau yang kabarnya baik-baik saja boleh jawab hip hip hura. Ayo guys, jawab di kolom chat ya, hip hip hura. Oke. Mungkin saat ini ada teman-teman yang kabarnya baik-baik saja, tapi di lain itu mungkin ada di sebagian dari kalian yang saat ini lagi ngerasa baik banget pergumulannya, mungkin yang kabarnya lagi tidak baik-baik saja, atau lagi galau, atau mungkin lagi butuh healing nih. Jadi hari ini kalian masuk di live streaming yang benar atau yang tepat banget karena kalian sudah bergabung di Pantai. Apa sih Pantai itu? Jadi Pantai itu adalah pekan santai bersama Naposo HKBP Cimanggis, di mana kalian diwadahi atau dikasih wadah untuk kalian yang butuh healing, yang butuh tempat sharing, yang butuh tempat-tempat buat curhat sama pembicara-pembicara yang pastinya tiap sesinya, tiap episodenya bakal berbeda. Jadi kenapa sih harus Pantai namanya? Kenapa nggak Petai gitu? Kan kemarin di grup tuh ada tuh kayak permasalahan. Kenapa harus Pantai gitu namanya? Kenapa nggak Petai sih? Ya karena Pantai sendiri kita tuh bisa ngedeskripsiin kan. Pantai itu tuh tempat paling enak gak sih buat healing? Buat kalian semua nih yang hadir di live streaming NHKBP ini, aku yakin banget kalian pasti ngemasukin salah satu list kalian buat tempat healing itu adalah Pantai. Gak mungkin kan kalian masukin Warpat, masukin Warkop Mami, itu kayak kurang tepat gak sih? Jadi saat ini kalian yang nonton live streaming NHKBP Cimanggis, kalian masuk ke live yang tepat banget karena ini tempat yang terbaik buat kalian mau healing, buat tempat sharing, buat tempat kalian berbagi pikiran dengan pembicara-pembicara. Tapi tenang aja guys, karena healing kita hari ini, healing kita setiap pantainya itu gak cuma sebatas buat curhat-curhatan aja, tapi pastinya pembicara kita bakal selibetin sedikit tentang ayat-ayat Alkitab yang akan dibawakan. Jadi teman-teman di sini bakal diajak atau bisa termotivasi atau bahkan bisa terpecahkan nih masalah-masalah atau setiap pergumulannya melalui setiap sharingan yang boleh disampaikan oleh pembicara kita. Jadi gak perlu lama-lama lagi. Yang pastinya nih bukan aku lah yang butuh atau bukan aku yang bakal bawain sharingan hari ini, ya jelas bukan aku, karena aku pun butuh healing guys. Jadi gak perlu lama lagi, teman-teman boleh sambut siapa pembicara kita hari ini. Jadi aku persilakan kepada pembicara kita, yaitu Amang Esron Tapubolon. Halo, selamat malam semua Naposo HKBP Cimanggis. Selamat malam, Vanes. Halo Amang, apa kabarnya nih Amang? Hip hip hura. Itu tadi apanya ya? Belum. Emang kalau di
Emang kalau di pantai itu emang nggak boleh jawab, aku kabarnya baik, nggak boleh gitu. Harus hip hip hura. Hip hip hura. Aduh. Oke. Amang, episode Pantai ke hari ini itu episode perdana nggak sih Amang? Jadi aku sendiri bener-bener interest banget buat join atau kayak sebenarnya Naposo ini tuh setiap harinya tuh punya event-event yang bikin kami para jemaatnya tuh selalu pengen aktif terus gitu loh Amang. Ini kayak pantai. Amang tau gak sih, kayak kemarin tuh aku ngakak gitu di grup kayak kenapa namanya gak petai. Setelah aku pikir-pikir iya juga ya Amang. Kenapa gak petai ya? Ternyata setelah aku pikir-pikir lagi, tempat healing, tempat sharing yang cocok itu bukan petai, ternyata tuh pantai Amang. Tapi Amang sendiri tuh terpikirkan gak sih kayak ternyata melalui live Instagram ini tuh bisa loh kita sharing-sharing tentang firman Tuhan. Keren banget gak sih Amang? Ya, sejujurnya Amang sangat excited dengan acara ini, dengan program ini. Artinya kita boleh memasuki kemajuan teknologi ini, menampung seluruh keinginan mungkin seluruh Naposo Bulung boleh dijawab melalui program ini, dan tentunya hanya mendengar namanya juga kita pasti tertarik gitu. Pantai begitu ya. Tadi Panis sebutkan siapa sih yang nggak suka dengan pantai gitu ya. Pasti kalau kita buat list nih, apa-apa saja tempat yang paling kita favoritkan, pasti mayoritas akan mencantumkan pantai begitu ya. Jadi ada harapan yang sangat banyak lewat program ini yang akan kita boleh terima bersama ya. Jadi semua nanti yang ikut menonton ini juga akan terberkati lewat program ini. Kira-kira demikian. Oh iya benar banget Amang. Tapi pokoknya pantai hari ini tuh bukan cuma sekedar kita buat refreshing healing doang ya Amang ya. Pastinya di pantai hari ini tuh kita pasti bakal ngebantu teman-teman atau abang kakak Naposo yang hari ini hadir di live, yang kira-kira partisipannya ada 300.000 orang lah Amang. Mungkin yang saat ini ada ada pergumulan atau yang hari ini tuh kayaknya butuh healing gitu. Jadi aku mau ajak Amang buat kita sama-sama nih berantas nih apa sih yang harus dipecahkan dari permasalahan hati-hati di jalan hari ini Amang. Sebelumnya hati-hati di jalan ini tuh kayak itu nggak sih Amang, kayak hal yang lagi viral banget akhir-akhir ini gitu. Hati-hati di jalan. Kayak sekarang ngobrol sama temen aja mau ke kamar mandi dikit hati-hati di jalan, langsung ngomong kukira kita asam dan garam. Itu kenapa ya Mang ya? Ya, ini memang sangat menarik ya kan, karena lewat hati-hati di jalan ini sepertinya kaulamu dari seluruh Indonesia ini terhipnotis dan sepertinya banyak dari Naposo atau orang-orang penghuni Indonesia ini yang memiliki perasaan atau pengalaman yang sama dengan lagu itu kali ya. Iya benar. Tapi sebenarnya Amang hati-hati di jalan punya banyak makna nggak sih Amang? Kalau aku yang sebagai penggemar Tulus nih, Tuluser banget, apa sih fanbase-nya Tulus? Pokoknya aku tuh penggemar Tulus banget tuh. Padahal nggak tahu nih apa yang digalauin, tapi setiap nyanyi hati-hati di jalan tuh, gila, kayak gitu mulu loh Amang. Sebenarnya hati-hati di jalan ini tuh pasti hari ini kita bakal ngupas tuntas sebenarnya hati-hati di jalan yang dimaksudin hari ini di pantai. Episode hari ini tuh apa ya? Jadi aku mau undang Amang buat sharingin, buat ngeberantasin setiap healing teman-teman yang hadir di live hari ini dengan membawakan tema hati-hati di jalan. Kepada Amang dipersilakan. Ya betul ya, kita coba berangkat dari lagu itu ya. Amang memang tidak terlalu tahu bagaimana menyanyikannya, tapi paling tidak dari liriknya kita boleh lihat ya, ada dengan judul hati-hati di jalan. Ternyata setelah kita lihat kalimat itu hanya sekali muncul dan itu di akhir begitu ya, hati-hati di jalan.
Dan kalau kita artikan dari semua apa yang dicantumkan dalam lirik pertama, bait pertama sampai bait berikut sampai ke akhir, kita mengerti ternyata hati-hati di jalan ini juga boleh diartikan dengan selamat. Oke, apa gimana Bang? Selamat apa nih kira-kira? Ya baik, maaf terputus tadi. Nah, jadi ketika kita mendengar kata hati-hati di jalan, sebenarnya di dalam kalimat itu ada maksud mengatakan selamat jalan begitu, atau selamat jalan. Jadi kita tahu nih ada dua insan sudah merasa cocok dan klop satu dengan yang lain, yaitu liriknya sangat enak ya kan. Dia adalah cewek yang dia tunggu-tunggu dan dia adalah cowok yang juga dinanti-nantikannya. Sudah bertemu, sudah cocok, sudah banyak kesamaan, latarnya juga sama. Pokoknya kayaknya mereka sudah oke lah, ini dia begitu. Ternyata tidak bisa bersama. Nah, di sana akhirnya hati-hati di jalan. Ya udah, kita ambil jalan masing-masing. Selamat jalan gitu. Tapi di akhirnya itu selamat jalannya sebenarnya tidak ikhlas. Ya kan? Dia katakan hati-hati di jalan, tapi kalau boleh membahasakan sudi tapi tak rela, rela tapi tak sudi begitu ya kan? Jadi ada ketidakikhlasan dengan ketidaksesuaian dengan apa yang dia rancang sebelumnya. Nah, ini menarik ya, ini menarik. Karena kalau kita hubungkan dengan setiap kesuksesan, keberhasilan, ya pasti kita harus buat perencanaan. Kita buat rancangan. Dan kita membuat perancangan itu harus dengan rancangan yang sangat matang. Kalau istilah sekarang, dia sudah harus menggunakan ilmu penelitian dulu untuk membuat pertimbangan yang matang. Misalnya disebut dengan ilmu SWOT ya. Dia tahu strength-nya apa, dia tahu wealth-nya apa, dia tahu opportunity-nya apa, dia tahu threat-nya apa. Jadi mulai dari kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman itu harus sudah diprediksi di awal. Nah, jadi itu untuk harapan apa yang dicita-citakan, apa yang dirancang itu berhasil seperti rancangannya atau pertimbangannya. Kalau kita ingat, Tuhan Yesus juga pernah membicarakan itu ya kan. Alangkah bodoh seorang mau membangun gedung yang tinggi tanpa terlebih dahulu dia merancang seberapa besar bangunannya, seberapa banyak bahan bangunan yang dia perlukan, seberapa banyak jumlah tenaga yang dia butuhkan untuk membangun bangunan tersebut. Karena kalau itu tidak dirancang dengan matang, bisa saja nanti di tengah jalan pembangunannya gagal atau tidak tuntas sampai akhir, ya kira-kira begitu. Nah, kalau ya. Kayaknya pembicaranya tuh semakin kesini tuh kayak semakin panas gitu Amang. Tapi kayaknya kita mau nunggu beberapa menit dulu ke depan sambil kayaknya teman-teman mau nyiapin pertanyaan-pertanyaan sedikit tentang hati-hati di jalan hari ini. Jadi aku kasih kesempatan dulu buat teman-teman bisa pikir-pikir dulu atau mungkin bisa cari dulu di lirik Tulus tuh hati-hati di jalan, apakah ada yang bisa kita tanyain ke Amang Esron. Jadi buat teman-teman bisa tunggu dulu sebentar ya, sekitar 1-2 menit ke depan. Aku tunggu pertanyaan dari kalian juga, bisa langsung tanyain di kolom chat di bawah. Lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.
my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Oke, kayaknya aku lihat-lihat nih udah bisa kita lanjut nih Amang. Melihat tadi ada beberapa satu dua hal yang mungkin mengharuskan kita break sebentar. Tapi kita udah bisa lanjut lagi nih Amang ya. Ya, oke, boleh kita lanjut lagi. Ya. Tapi Amang, sebelumnya aku mau nanya. Konteks hati-hati di jalan itu tadi kan Amang udah sedikit jelasin nih kayak yang sebenarnya mereka udah sama-sama cocok, udah sama-sama bahkan bisa bilang udah pernah hampir bersama tapi ternyata bukan dia gitu. Yang rencananya jatuhnya kayak ternyata finalnya bukan sama dia gitu. Tapi ini aku mau sedikit nyinggung tentang di dalam pertemanan atau circle saat ini kayak di kalangan naposo saat ini pasti nggak sedikit, pasti banyak banget di antara kita mungkin yang di pertemanannya atau di dalam circle-nya dia dalam berteman itu ya mungkin kadang ada juga yang namanya hati-hati di jalan gitu Amang. Jadi menurut Amang sendiri tuh kalau dari tanggapan Amang mengenai circle yang mungkin ternyata hati-hati di jalan itu tuh kayak gimana ya Amang? Ya, ini apa ya, sekarang ini udah makin kalau dibilang rumit ya bisa soal pertemanan ini begitu ya. Jadi ada istilah circle ini yang paling parah, di dalam circle ada circle lagi begitu. Nah, ini parah begitu ya.
Kalau menurut Amang nih ya, dari hati-hati di jalan tadi, atau kita hubungkan dengan apa yang dimuat oleh Tulus dalam nyanyiannya, di dalam sebuah pertemanan itu pasti kita akan mencari apa yang disebut dengan kecocokan, apa yang bisa disebut dengan supaya kita benar-benar match lah satu dengan yang lain begitu ya. Boleh penyatuan ide, penyatuan hobi, penyatuan candaan begitu ya. Nah, tentu seberapa hebat pun kita membuat itu, kalau kajian itu atau nilai-nilai itu kita buat dari diri kita sendiri, pasti suatu saat akan mengalami hal yang sama. Ketika sudah sama-sama kita sudah sama-sama fine, saya terima, dia terima, kita enjoy dalam circle ini. Tapi ketika standar untuk membuat dia sama-sama enjoy adalah dari mereka masing-masing, pasti sekali lagi bisa mengalami hal yang sama. Begitu ya. Bisa jadi nih, kita udah sebenarnya lama di satu grup yang sama, di satu circle yang sama. Candaannya juga sudah, pokoknya udah terbiasa begitu. Tapi terkadang suatu saat ketika seseorang mengalami mungkin benturan di dirinya atau di pengalaman hidupnya, bisa jadi candaan yang sudah biasa itu membuatnya sakit hati atau membuatnya tidak terima. Nah itu padahal ada faktor yang lain yang mungkin mempengaruhi dia, entah pikirannya, entah kestabilan jiwanya, entah keluarga, perkuliahan, sekolah, atau lain sebagainya. Itu bisa mempengaruhi. Jadi sama halnya dengan apa yang disebutkan oleh Tulus itu. Nih, yang mau Amang perjelas di sini sebenarnya begini. Kalau ternyata Panes pernah nggak sudah membuat sebuah rancangan, sudah oke, menurutmu pertimbanganmu itu sudah sangat matang, ternyata itu gagal. Pernah nggak mengalami hal yang demikian? Pernah, Mang, pasti pernah. Bahkan kayak sampai itu di luar ekspektasi aku gitu. Ternyata ini benar-benar bukan yang gua konsepin, bukan yang gua itu, bukan, benar-benar jauh banget, Mang. Ya. Di situ bagaimana respon Panes? Ya pasti ada rasa kayak sedikit kecewa, rasa kayak kecewa banget, Mang. Mau yang pertama pasti nyalain diri sendiri, kadang juga kayak nyalain orang-orang di sekitar gitu, nggak usah jauh-jauh orang sekitar, kayak orang ketemu nih langsung mencak-mencak pasti. Ya betul ya. Nah, menurut Amang ini yang perlu kita jawab sekarang. How to be a good young Christian menghadapi fenomena atau hal yang demikian. Bagaimana saya seorang muda-mudi Kristen yang benar menghadapi perihal seperti itu. Saya sudah rancang, saya sudah rencanakan dengan baik dan matang, rupanya gagal. Jadi menarik, saya ambil firman Tuhan dari satu ayat dari Alkitab, Yesaya 55 ayat 8. Ini mungkin menjadi jawaban atas pergumulan yang sama seperti itu. Di sana disebutkan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kalau Amang boleh tambah satu ayat lagi setelahnya, di ayat 9, itu disebutkan demikian. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan, dan rancanganku dari rancanganmu. Ternyata ada perbedaan yang sangat jauh dan signifikan antara rencana kita manusia dengan rencana Tuhan. Maka sematang apapun kita mempersiapkan sesuatu, kita merancang sesuatu, kita harus ingat, rancangan kita punya keterbatasan. Kita harus mengikuti rancangan Tuhan yang jauh melampaui semua apa yang kita rancang itu atau apa yang kita rencanakan itu. Kalau boleh Amang sediakan sebuah ilustrasi begini. Saya tak tahu apa nanti kelihatan di sini ya. Sebentar, saya akan arahkan. Gimana tuh, Amang? Sebentar ya, saya arahkan kamera Amang ke meja Amang. Ini kelihatan kan? Kelihatan, Amang. Kelihatan ya. Ini ada 2 buku. Nah, ini
ada Amang persiapkan sedikit. Ini bisa dibaca. Ini ceritanya apa ini Amang? Ini tentang perbedaan rancangan manusia dengan rancangan Tuhan. Ini kelihatan nggak? Bisa baca nggak? Ya, kelihatan. Ini sampai Amang menulis seperti terbalik di bawah cermin nih. Nah, ini rencana manusia. Nah, ini ya. Kalian yang nonton nih harus apresiasi banget sih, karena susah lo nulis terbalik gitu loh di kertas. Ya, ini Amang susah bolak-balik begitu ya. Itu katanya disuruh munduran. Ini kelihatankah ini? Kelihatan. Oke, ini ya. Jadi ini kita ibaratkan rencana manusia. Kita udah desain bagus-bagus. Ini nggak tahu kelihatan Amang buat dekorasinya dikit, jadi nggak tahu menggambar Amang. Pokoknya kira-kira begitulah. Ini udah kita buat matang betul gitu ya, menurut pemikiran kita. Ya, menurut pemikiran kita. Tapi ketika kita perhadapkan dalam kehidupan, kita akan berbenturan dengan hal-hal yang lain atau dorongan-dorongan yang lain. Ini kita ibaratkan sebagai benturan itu atau dorongan itu dari luar diri kita. Ketika itu kita letakin atau berhadapan dengan rencana manusia, dia jatuh begitu saja. Iya, benar banget Amang. Ya, coba kita bandingkan, ini kita sebut sebagai rencana Tuhan. Kelihatan? Terbalik Amang. Ini rencana Tuhan. Ya. Kelihatan. Rencana Tuhan itu terkadang sangat rumit ya. Rumit bagaikan kertas ini yang saya lipat-lipat. Dia rumit sekali. Di luar ekspektasi, di luar pikiran kita. Kita berpikirnya begini. Tuhan buat rencangan yang jauh dari pikiran kita. Kelihatan sangat berliku-liku, membingungkan, membosankan, membuat kita terkadang hampir menyerah begitu. Atau kelihatannya jalannya sangat sempit menjadi kecil seperti ini. Rancangan Tuhan itu hampir seperti ini. Tapi ketika kita memperhadapkannya dengan dorongan atau tantangan tadi, yang saya ibaratkan dengan ini, lihatlah dia. Dia benar bisa bertahan. Nah, kira-kira demikian yang boleh Amang bandingkan bagaimana kita menilai rancangan manusia dengan rancangan Allah atau rancangan Tuhan. Di ayat 9 tadi sebutkan lebih tinggi antara langit dan bumi begitu ya. Berarti rancangan Tuhan itu diibaratkan seperti berada di posisi langit dan rancangan kita manusia ada di bumi. Jadi jauh sekali begitu. Nah, ini yang harus benar-benar kita pahami dan kita imani untuk menguatkan kita menghadapi hal-hal yang seperti tadi. Kira-kira demikian yang aku mau cerita sedikit nih Amang. Ya. Kita ngomongin tentang rencana sekaligus ngomongin tentang hati-hati di jalan ini juga. Jadi aku punya cerita. Ini aku cerita sedikit sama Amang, sama teman-teman atau semua yang hadir di live ini. Kayak saat ini kan aku apa-apa tuh serba online Amang. Kayak mulai pertemanan pun mulai online, kayak segala macam tuh online. Aku tuh benar-benar gak tahu gimana teman-teman aku yang ada di Semarang sana, gimana sih mereka sebenarnya di balik itu semua sama aku. Terus aku awal masuk ke circle itu, aku tuh benar-benar ngerasa kayaknya gue bakal cocok nih di sini nih. Kayaknya gue bakal ngebawa mereka ke, ya udah berangan-angan banget nih. Kayaknya gue harus jadi terang dan garam di sini. Ternyata di balik sisi itu mereka tuh nggak benar-benar bertolak belakang banget sama aku gitu Amang. Aku di situ benar-benar ngerasa padahal rencana gue masuk ke semester awal ini gue harus punya relasi yang baik sama orang-orang di sana. Gue harus punya relasi baru lagi. Tapi ternyata rencana aku itu benar-benar hancur, benar-benar jauh banget dari ekspektasi. Dan sampai saat ini tuh aku ya kalau bisa dibilang sedikit punya teman tuh ya bisa dibilang kayak gitu, emang sedikit sekali punya teman. Bahkan punya circle yang benar-benar circle klop yang benar-benar bisa nguatin satu sama lain tuh kayak bukan nggak ada, kayak belum ada gitu Amang. Jadi aku mau nanya nih sama Amang kayak gimana sih Amang caranya biar kita tahu nih ternyata jalan yang kita pilih itu adalah jalan yang salah. Ya,
Oke, ini hampir sama tadi dengan ilustrasi yang Abang sebutkan itu ya. Tentunya ketika kita memilih supaya kita berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan, ada hal-hal yang membutuhkan pengorbanan seperti kertas tadi, dia harus sangat kecil, dia seperti berliku-liku dilipat begitu, seperti sepertinya itu jalan buntu menurut kita begitu. Rupanya dari sana kita menemukan kekuatan atau jalan keluar. Hampir sama dengan pertemanan atau yang kita kenal dengan circle tadi ya. Tentunya ketika kita sudah berniat masuk ke dalam satu circle tertentu, kita punya misi yang baik untuk menjadi terang atau paling tidak mewarnai circle itu supaya bisa lebih lebih berwarna, lebih menyenangkan, mengasihkan. Ternyata teman-teman kita di circle itu tidak menerima atau tidak cocok dengan itu begitu ya. Iya, Kalau kita meniru tulus, berarti kita akan memilih, oke lah, kalau kalian nggak mau ya sudah, pasti ke situ. Iya, kita akan mengatakan, ya oke, hati-hati di jalan. Kalian selamat di jalan kalian, aku selamat di jalanku. Nah, sebagai pemuda Kristen, yang lebih baik jauh dari itu. Ketika kita merasa kita tidak diterima pun, bukan lantas membuat niat baik kita yang di awal tadi berhenti di situ. Kita akan tetap menebarkan itu. Walau ada orang yang termasuk circle terdekat kita itu tidak menerima, tapi sebagai muda-mudi Kristen, mendengarkan firman yang Abang baca tadi, kita tidak lantas berkata, oke, fine, kau jalan ke kanan, aku jalan ke kiri. Bukan. Ya tetap berjalan di jalan yang baik yang kita nilai tadi. Tentu nanti kita akan melihat bagaimana sih saya tahu ini sudah jalan yang baik begitu ya. Ini sudah jalan yang benar. Jangan-jangan akunya dong yang nggak pas. Kenapa aku ditolak di circle itu begitu ya. Memang perlu ada introspeksi diri untuk menilai apakah yang menurutku ini sudah benar. Jangan-jangan itu hanya menurut anggapanku sendiri begitu ya. Kalau kita bicara dari sisi firman Tuhan, itu yang disebutkan oleh Paulus nanti dalam Roma 12. Katanya kita harus mau diperbaharui selalu. Oleh apa? Oleh firman Tuhan. Kita tahu kebenaran yang mutlak adalah firman Tuhan. Jadi ketika kita membuat konsep inilah yang benar, itulah yang benar, dengan kajian tertentu oleh ilmiah atau ilmu apapun, kita harus kembali. Kebenaran mutlak adalah firman Tuhan. Maka untuk mengetahui apakah rancanganku ini sudah benar, apakah tindakan ini sudah benar, harus kembali ke firman Tuhan. Kita mau diperbaharui oleh firman Tuhan. Tentunya dengan cara apa? Ya kita mendengarkan firman, menggumuli firman. Di sana Roh Kudus akan bekerja, menuntunmu untuk menunjukkan kepadamu inilah yang benar. Kira-kira begitu. Nanti Abang bacakan lengkap di Roma 12, tapi nanti saja. Tapi itu benar-benar relate banget sih Amang. Kayak sekarang tuh emang balik lagi sih ya ke pribadi masing-masing. Sebenarnya yang salah itu di circle-nya aku, atau sebenarnya yang salah tuh aku gitu ya. Ternyata konsep menjadi garam dan terang di tengah-tengah circle itu salah gitu. Jangan kita bilang salah. Ya mungkin kita kan karena berada di dunia, mengikuti cara berpikir dunia, kan begitu. Iya, benar-benar. Nah, jadi ya menurut dunia itu cara berpikir yang benar, alur berpikir yang pas begitu untuk menilai itu. Tapi tadi kan ketika kita perhadapkan dengan apa kata firman Tuhan, kita jadi tahu, oh ternyata begitu. Kan nah, itu dia. Nah, itu. Ya, jadi ada pertanyaan lagi nih Amang. Sebenarnya pertanyaannya agak sedikit anak muda banget, tapi ini aku agak sedikit perhalus lagi. Jadi kalau misalnya nih Amang, di kalangan sekarang khususnya pasti Abang Kakak Naposo atau teman-teman Naposo semua pasti sering banget nih nampung kalimat-kalimat dari teman-teman kita yang mungkin kadang terlalu belak-belakan gitu, terkadang tuh terlalu kayak nyeplos-nyeplos yang bikin kita tuh nggak nyaman sama mereka gitu. Menurut Amang sendiri tuh apakah itu udah bisa dibilang kayaknya tuh circle-nya bisa dibilang toksik, atau circle-nya harus kita
tinggalkan ataukah gimana gitu? Ya, baik. Nah ini begitu ya, ada yang circle candaannya negatif semua begitu. Tapi mereka senang, enjoy di situ gitu ya. Enjoy di situ. Dan mereka akan memberi alasan, kita kalau gak begini nggak happy begitu, nggak enjoy begitu. Kayaknya itu Amang sering bertemu dengan orang-orang seperti itu ya Amang ya. Bukan, ya Amang perhatikan lah begitu, Amang perhatikan. Terus dari ucapan-ucapan gitu, ucapan-ucapan yang mereka sampaikan, kan kita bisa nilai begitu ya. Oh, mereka di kelompok ini ternyata sukanya begini begitu. Nah, di situ peran kita nih ya, kalau kita di circle itu sesama Kristen, ya harusnya dengan berani kita berkata malam ini, jangan diteruskan. Jangan diteruskan gitu ya. Karena itu Paulus bilang, ketika kita membiasakan mengucapkan sesuatu, ya, ketika kita memikirkan itu terus-menerus, itu akhirnya mendarah daging di kita. Memang awalnya candaan, lama-lama mendarah daging begitu. Jadi bagian dari dirinya begitu. Jadi ya menurut Amang sih, Amang tegaskan, kalau malam ini ada circle teman-teman Apostle Bulung yang sama-sama Kristen, ya haruslah dengan tegas dan berani. Aku mulai malam ini atau kita mulai malam ini, ayo yuk kita buat satu circle yang beda gitu ya. Tadi Amang kan suka nih scroll TikTok ini. Amang lihat nih ada muncul gitu ya. Itu satu screenshot pembicaraan di satu grup, anggotanya hanya 5 orang, berarti satu circle yang sama itu ya. Jadi itu yang menarik nih, di situ kata-katanya, nggak tahu lah di circle teman-teman malam ini ada nggak sore ini gitu ya. Naps, nanti kita ini ya, guys, nanti kita ikut ya join pantai di IG Apostle Bulung. Nah itu tuh yang Amang scroll di TikTok itu isinya gitu, mereka orang Timur. Jadi bicaranya teman-teman, guys, nanti kita latihan yuk, PA yuk, habis main lah, kita futsal dulu. Mereka ikut gitu, tapi pembicaraannya intinya saling mengingatkan untuk pergi PA. Aduh, itu luar biasa begitu, circle-nya gitu. Anak-anak muda begitu ya. Nah, harapan Amang sih begitu, circle-circle itu kita bangun hal-hal yang positif supaya memberi dampak kepada orang lain. Nah, ketika ada di satu circle ada yang belak-belakan tadi berbicaranya kasar atau kotor begitu ya. Ya di sana kita juga bisa menjadi yang istilah yang kau sebutkan tadi ya, menjadi terang dengan mereka. Tidak lantas ikut dengan mengucapkan hal yang sama begitu ya. Dan tidak harus menghindari mereka. Jangan-jangan kehadiran kita di situ bisa membuat mereka membatasi diri mengeluarkan kalimat-kalimat kotor. Membatasi diri mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kira-kira begitu. Oh ya, benar. Ternyata aku kan jadi beberapa hari yang lalu tuh nonton podcast juga kan tentang kayak dia cerita dia tuh nggak punya teman, dia tuh ngerasa dirinya introvert karena teman-temannya dia tuh toksik banget. Ternyata yang harusnya dia tahu itu benar, harusnya itu yang menjadi gambaran bagi teman-temannya ya, Mang. Bukan dia yang harusnya menjauh dan membiarkan teman-temannya menjadi hal yang negatif gitu ya, Mang ya. Ya, betul. Ini ada pertanyaan lagi nih, Amang. Dari Bang Albert, Amang mau tanya, kalau ada orang yang idealis, kadang sulit menerima hal baru, lalu ternyata Tuhan memberi hal yang tidak sesuai isi hatinya. Dan mungkin dia menolaknya. Apakah itu kesalahan yang besar ya, Mang? Ya, oke. Idealis itu manusiawi sekali ya. Nah, dia, kalau kita sebut sekarang ini, idealis itu, kalau Amang boleh menerjemahkan, idealis itu adalah bapak kandungnya me-center. Sekarang ini kan ada bapak kandungnya me-center, tahu me-center? Apa namanya? Me-center. Dia berpusat pada dirinya sendiri gitu ya. Mungkin teman-teman yang join live gak tahu. Gimana, Bang? Artinya gini, itu me-center itu sekarang ini ada kecenderungan di zaman ini ya, di milenial ini. Ada kecenderungan me-center. Jadi segala sesuatu itu harus berpusat pada dirinya sendiri. Jadi apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia rancang, harus itu yang dilaksanakan. Itu kan idealis namanya. Jadi maka Amang sebut tadi itu bapak kandung, anak kandung dari idealis adalah me-center.
contoh sederhana Mi Center ya. Kalau nih Vanes foto rame-rame, atau kita pernah foto rame-rame, ya misalnya di depan katedral. Yang pertama sekali Vanes lihat pasti wajah Vanes. Setelah difoto, iya dong, Amang. Janganlah, ulangilah. Ini rambutku maju-maju ke depan. Pasti kita sendiri yang kita lihat. Nah itu contoh sederhananya, begitu ya. Jadi ternyata itu akhirnya menjadi satu tabiat atau karakter. Orang-orang pengen diperhatikan, pengen dia yang didengarkan, gitu. Hampir sama dengan orang yang idealis, begitu ya. Jadi dia idealis itu kan orang yang susah terbuka dengan orang lain, menerima hal baru yang lain. Nah tadi katanya, seandainya ada seorang yang idealis, ternyata Tuhan mengatakan itu salah. Tuhan apa tadi? Vanes? Tuhan memberi hal yang tidak sesuai dengan isi hatinya dan mungkin dia menolaknya. Apakah itu kesalahan yang besar, Amang? Iya, dia menolak itu. Tuhan memberikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada dalam dirinya atau yang dia pikirkan tadi, dan dia menolak itu, ya pastinya itu adalah kesalahan. Namanya sudah ada penolakan. Ya. Karena dia diperhadapkan dengan Tuhan tadi. Tuhan yang memberikan sesuatu yang berbeda kepada dia. Entah bagaimana caranya, nggak tahu si penanya mungkin memiliki pengalaman atau pernah melihat atau mendengar pengalaman orang lain tentang itu. Jadi Tuhan yang memberikan sesuatu yang berbeda itu kepada si idealis ini dan dia menolak, ya pastinya itu sebuah kesalahan dong. Karena udah Tuhan nih yang memberi. Kalau orang lain yang memberi yang berbeda, bisa jadi dia menentang dan mempertahankan idealismenya. Ini kalau sudah Tuhan yang memberi yang berbeda dengan dia dan dia menolak, ya itu sudah sudah pengekangan jelas-jelasan. Menurut Amang itu sebuah kesalahan. Iya. Benar banget sih Amang tentang idealis itu. Terkadang tuh idealis dalam hal melakukan pekerjaan itu mungkin harus ya Amang ya. Tapi kalau misalnya dalam hal pertemanan harus idealis, kadang tuh harusnya kita yang menyesuaikan dengan mereka atau sesamanya kita saling menyesuaikan juga ya Amang ya. Iya. Ada yang menanya lagi nih Amang. Iya. Gimana Bang? Sedikit lagi tentang idealis itu. Menurut saya sih idealisme tidak salah pada hakikatnya. Ya, karena itu seseorang itu harus punya idealisme, gitu. Nggak boleh pelin-pelan. Jadi ada sesuatu yang tegas dari dia, harus begini. Hanya dia harus berani untuk memperhadapkan apa yang menjadi idenya ini dengan yang lain. Jadi tidak mempertahankan dan mengatakan ini yang paling tepat, ini yang paling benar, itu yang tidak baik. Jadi kalau idealisme itu menurut saya memang harusnya kita memiliki itu supaya kita ya teguh atau kita tegas dalam mengatakan sesuatu dan melakukan sesuatu, tidak pelin-pelan begitu. Oke. Ini sebenarnya ada lagi nih Amang yang nanya. Agak jauh dari pertanyaan yang sebelumnya, tapi aku mau menyampaikan pertanyaan ini dari Kameli. Amang mau nanya, gimana sih tips biar kita bisa punya respon hati yang tetap tenang, dalam kutip tidak emosi tetap hati-hati, ketika dihadapkan dengan teman yang suka manipulatif? Kayaknya ini pertanyaannya agak serem gitu ya Bang ya, serem banget. Aduh. Kenapa bisa punya teman manipulatif? Mungkin Amang bisa menjawabnya nih. Aduh, Amang nggak bisa mendeskripsikan teman yang manipulatif ini. Tapi paling tidak Amang bisa menduga lah apa yang menjadi tujuan pertanyaan Meli tadi. Jadi memang ini jadi kebiasaan kita. Tidak tahu lah ya. Kita pasti akan selalu meminta apa sih tipsnya begitu ya kan. Jadi ini lebih ke maaf, bukan mau mendiskreditkan si penanya ya. Tapi ini kebanyakan loh kita. Karena budaya instan ini kita katanya apa sih tipsnya gitu. Kalau kita kasih tips kan 1, 2, 3. Nah, kau langkah 1, langkah 2, langkah 3. Ini yang harus kau lakuin begitu ya. Jadi ya tapi ya oke lah begitu ya. Artinya mungkin nasihat apalah yang perlu Amang bagikan ketika kita menghadapi orang-orang yang
manipulatif. Yang pertama, ya kita harus menghargai setiap orang itu bagaimana dia ada. Itu yang pertama. Jadi jangan membuat stigma tertentu kepada seseorang. Dia itu begini, dia itu begini gitu ya. Jadi kalau kita sudah buat stigma di awal, bagaimanapun kita akan berusaha untuk bertahan ketika berhadapan dengan dia, atau berusaha melawan dengan responsif ketika ada sesuatu yang tidak mengenakan dari dia. Sebaliknya, yang tadi ketika kita sudah benar-benar menghargai si seseorang itu apa adanya. Kalau disebut menghargai berarti kita menerima bagaimana dia adanya. Kalau pada saat ini dia muncul dengan kata-katanya yang keras, yang tidak mengenakan, yang menyebalkan, ya kita terima dia apa adanya. Kita menerima itu bukan berarti lantas kita menoleransi kata-kata buruk yang keluar dari dia, tindakan yang jahat yang dia perbuat. Bukan. Hanya yang pertama sekali, kita menerima dia sebagai manusia yang juga berharga seperti kita, itu saja. Maka ketika kita pertama sudah menghargai dia dalam hal itu, maka yang kedua sudah akan lebih gampang kita ketika dia berkata kasar atau jahat, kita akan bisa di dalam hati kita ini, oke, ayo Esron tarik nafas, jangan sampai kau balas, begitu ya. Jadi ada ke diri kita begitu ya, ke diri kita sendiri yang menyembuhkan diri kita, jangan sampai terpancing begitu ya. Jadi kalau menurut Meli tips tadi, Amang yang kedua adalah tarik nafas dulu kalau kau mau ngomong. Ya, ingat tarik nafas. Ya kan kalau nggak tarik nafas, sesak nafas namanya. kalau sesak nafas, kalimat yang keluar itu pun meletup-letup, kadang nggak terkontrol begitu ya kan. Akhirnya ya, kalau sudah keluar nih dari mulut ini, udah susah itu ditarik lagi, udah susah. Apalagi sudah sempat ada yang mendengar, udah kalaupun kita bilang maaf 1000 kali maaf, aku bersembah sujud, itu udah susah. Kalau sudah sempat keluar dari situ. Ya. Jadi yang kedua tadi ya mati. Ayo tarik nafas dalam-dalam supaya kita bisa memberi jawaban yang tepat kepada dia untuk menegur dia. Mungkin itu tips singkat lah menurut kamu. Oh berarti emang. Jadi Kameli dan mungkin teman-teman ada 200 partisipan yang hadir saat ini, tipsnya itu harus tarik napas, tenangin diri dulu guys. Jangan tarik orangnya langsung dipukulin tuh, jangan. Ditahan dulu, tarik napas, tenangin diri, omongin baik-baik gitu ya Emang ya. Ya betul. Oke. Ada kayaknya ini mumpung mengingat waktu yang sangat sedikit ini Amang, tapi ini masih ada sekitar 27 orang lagi yang menanya, kayak kita ambil salah satu aja. Oke. Sebagai mungkin ini pertanyaan sebagai penutup yang mungkin bisa kita ambil kesimpulan juga dalam tema kita hati-hati di jalan ini, dalam sebagai naposo yang mungkin saat ini merantau atau yang saat ini sedang dalam keadaan circle yang tidak baik-baik saja. Ini ada pertanyaan dari Bang Roni. Mungkin sebagai pertanyaan penutup kita hari ini, ngomongin tentang circle, misal kalau bergabung dengan beberapa jenis circle, bagaimana kita menghadapi yang benar, apakah menyesuaikan circle atau sesuai apa diri kita. Sorry Amang, agak belepotan aku bacanya. Ngomongin tentang circle. Tarik nafas. Ngomongin tentang circle. Iya. Oke. Dia beneran emang harus tarik nafas dulu nih. Oke. Ngomongin tentang circle, misalnya nih, kalau bergabung dengan beberapa jenis circle, yang ada yang A, ada yang B, dan dua-duanya itu beda cara bermainnya. Bagaimana menghadapi yang benar, apakah menyesuaikan dengan circle-nya, atau sesuaikan dengan diri kita? Ya, baik. Terima kasih. Jadi, ini tadi ada relasinya dengan pertanyaan soal idealisme tadi ya. Bagaimana kita menempatkan diri kita di dalam circle yang berbeda-beda warnanya begitu ya. Tentunya kita memang dipanggil untuk tidak harus, saya tidak tahu circle ini menjadi sesuatu yang marak saat ini, padahal kita harusnya kalau kita berbicara dari firman Tuhan,
tidak akan membuat tembok-tembok pemisah antara yang satu dengan yang lain. Begitu ya. Tapi kalau circle itu dibangun dengan tujuan untuk saling mendorong satu dengan yang lain, ya, untuk mencari kekuatan untuk hal yang baik dalam diri anggota di circle tersebut, okelah, akhirnya kita terima istilah circle ini. Tapi sekali lagi firman Tuhan, Yesus saja tidak pernah membuat satu circle-circle tertentu. Tapi kalau kita dalam arti membangun satu misi, dia membangun satu circle, ya mungkin kita sebutlah murid-murid yang 12 itu menjadi circle Yesus pada saat itu. Ya. Walau di murid-murid 12 itu, ingat, ada satu yang pengkhianat. Nah, begitulah ya. Oh iya. Tapi ya kembali ke pertanyaan tadi. Kita memang harus menempatkan diri dimanapun kita berada. Tentunya boleh disebut dengan kata menyesuaikan diri, tapi bukan malah menjadi seperti bunglon, di sana seperti ini, di sana seperti ini. Kita harus tetap menunjukkan siapa kita, bagaimana kita, tapi supaya kita diterima, oke, kita sesuaikan diri dulu, tapi kita harus tetap menjadi diri kita sendiri. Yang paling sederhana seperti ikan di laut itu. Sekelilingnya itu asin, tapi dia bisa tetap menjaga tubuhnya itu rasanya manis. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita juga di circle begitu. Kita diterima, bisa hidup di circle itu. Ikan bisa hidup di laut, walau airnya. Bahkan itu yang dikonsumsi dia. Tapi tidak lantas merubah dirinya dan kualitas dagingnya tetap manis. Jadi kita pun di satu circle masuk, di circle yang lain masuk dengan menyesuaikan diri. Tapi ingat, harus juga menjaga kepribadian yang kokoh atau karakter yang kokoh dalam diri kita yang boleh kita sebar kepada orang-orang di circle-circle tersebut. Jadi sekali lagi untuk menjaga supaya kita diterima di setiap orang perlu penyesuaian diri. Tapi tidak lantas kita akhirnya menjadi seorang bunglon, tapi memiliki karakter yang kuat dimanapun kita masuk. Kira-kira begitu jawaban singkat, Am. Itu benar-benar sangat singkat, tapi benar-benar nempel tuh sampai dalam-dalam banget, Amang. Itu kayaknya aku rasa itu udah menjawab. Kayaknya itu satu pertanyaan tapi bisa sekaligus ngejawab semua pertanyaan yang tadi masuk juga ya, Mang ya. Mungkin kita cukupkan dulu sesi tanya jawab sekaligus pemaparan sharing kita hari ini. Mungkin buat 26 pertanyaan lainnya boleh di-keep dulu. Teman-teman yang udah hadir boleh hadir lagi di pantai selanjutnya di episode 2 bersama pembicara yang mungkin bukan Amang Esron atau mungkin Amang Esron atau mungkin ada lagi yang lebih seru lagi dengan tema-tema baru. Jadi buat teman-teman pantai kita hari ini kita akhiri. Terima kasih terkhusus buat Amang Esron yang udah men-sharingkan kepada kita, Naposo, bahkan semua 300 partisipan yang hadir hari ini dengan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita yang menjadi kegelisahan, menjadi pergumulan kita masing-masing. Oke, buat teman-teman boleh kolom di chat bilang terima kasih sama pakai stiker love. Pakai stiker love, kalian boleh bilang terima kasih sama gitu. Oke, aku juga gak lupa mau bilang terima kasih banyak buat teman-teman yang hadir, buat Abang Kakak Naposo yang mungkin hadir di live hari ini. Jangan lupa pokoknya harus tetap hadir di pantai selanjutnya. Mungkin hari ini 300 partisipan. Minggu depan atau bulan depan di episode selanjutnya harus 3.000 partisipan dengan tema baru, dengan pertanyaan yang lebih banyak lagi, oke? Terima kasih semuanya yang udah hadir di pantai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa heart-nya dikasih di kolom chat dengan mengucapkan terima kasih kepada Mang Esron.
setia akan hidup oleh firman-Nya. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Sertai kita, Allah Maha Kudus. Bagi orang menanti hadapannya, Dia ingat akan janjinya. Tuhan yang menyertai kita, Allah Juru Selamat. Bagi umat yang berlaku setia, akan hidup oleh firman